lengkap saya Indonesia Saladino, biasa disapa dengan Ita. Saya sebagai salah satu anggota dari kelompok UKF Sehati. Saya sangat berterima kasih ya bahwa hari ini bisa ada kegiatan bersama PKAW Fakultas Perikanan. Memang kami lewat kegiatan ini kami mendapati ilmu sebenarnya untuk keterampilan kami di dalam kelompok, meningkatkan ekonomi kami baik secara pribadi maupun dalam kelompok kami yaitu kelompok Sehati. Kan ada pemberian. Ya, hari ini juga ada serah terima satu unit kontainer untuk berjualan produk hasil kegiatan kelompok kami nanti dipajang di sana untuk bisa dijual. Harapannya apa sih? Ya, harapannya ke depan bisa lebih terjalin kerjasama lagi, mungkin ada produk-produk yang baru tentang pengolahan ikan, rumput laut dan sebagainya, karena hari ini hanya dua menu yaitu abon ikan dengan es lumut rumput laut. Mungkin harapannya ke depan ada yang lain bisa diberikan lagi keterampilan kepada kami. Oke, baik, selamat siang Bapak Yo. Terkait pemberdayaan pengolahan produk kepada UMKM di Kelurahan Wisata Barat, ada juga nih pemberian lapak ya kepada UMKM untuk mereka berjualan. Kira-kira harapan dan tujuannya apa Pak? Ya, pertama tadi ya, kalau teknisnya saya kira mama-mama sudah biasa masak ya, ada peningkatan apa, tapi kalau kita UMKM itu yang paling masalah adalah bagaimana memasarkannya. Nah, mesti ada media untuk itu. Nah, akhirnya kita juga mendampingi bagaimana teknik pemasakannya, pengolahannya, tapi juga bagaimana nanti mereka bisa memasarkannya. Sehingga tadi ada lapak itu atau kios kecil itu yang digunakan untuk memamerkan hasil pajangan mereka. Nah, ini bagi saya pribadi ini adalah yang pertama yang kita dampingi. Tapi mudah-mudahan kita juga bisa menjaring yang lain juga. Karena ini kita dana dari murni dari Universitas Kristen Arta Wacana. Oh iya, berarti ini harapan kepada pemerintah dalam rangka bekerja sama dengan kampus untuk memperdayakan UMKM di Kota Kupang. Kira-kira gimana? Ya, saya kira yang istilah sekarang itu berdampak, itu kampus berdampak. Nah, saya kira mitra yang paling ini karena yang menelurkan regulasi, mengawasi, bahkan memberikan insentif kan dari pemerintah. Nah, saya kira kami dari pihak perguruan tinggi akan sangat berterima kasih kalau kita bergandengan tangan untuk membina masyarakat kita. Oh ya. Kira-kira satu moto, satu semangat buat para UMKM yang tergabung dalam kelompok-kelompok ini. Ya, saya kira cuma satu, jangan pernah menyerah. Hari esok selalu ada, sehingga selalu ada harapan untuk menjadi lebih maju, lebih baik. Oke, makasih Pak. Oke, saya Pandi Ginsel, salah satu dosen perikanan dan ilmu kelautan, program studi manajemen sumber daya perikanan. Hari ini kami melakukan kegiatan penelitian, terutama berhubungan dengan hasil produksi perikanan, hasil perikanan. Nah, giat kami hari ini adalah unggulan fakultas, saya sebagai anggota. Hari ini kami membuat dua produk, satu abon ikan tuna dan satunya es lumut rumput laut. Bahan-bahan yang digunakan sangat sederhana. Yang rumput laut kami mendapatkan dari budidaya, kemudian yang ikan tuna kami juga mendapatkan dari beberapa nelayan. Output dari kegiatan ini bagi kami membuat usaha masyarakat yang terutama mitra dalam melakukan usahanya lebih maju yang selama ini sudah ada, tetapi kami memperkenalkan produk berbahan ikan dan berbahan rumput laut. Kami harapkan bahwa semoga kegiatan ini yang untuk usaha masyarakat bisa terus berlanjut. Itu harapan kami ke depan supaya mitra kelompok Universitas Sehati bisa lebih maju. Terima
lokasi. Untuk bahan dasarnya tuh ambilnya dari misalnya atau ambil dari luar? Ya, untuk bahan rumput laut itu kami ambil dari kerjasama dengan beberapa pembudidaya yang ada di Tabalong. Kemudian teman-teman kami yang berkolaborasi dengan karantina kami dapatkan dari situ, sehingga kami punya stok untuk rumput laut kami dapat dari karantina dan dari pembudidaya rumput laut. Sedangkan kalau tuna kami mendapatkan dari beberapa nelayan yang menjual ikan tuna. Kendala-kendala apa sih yang Ibu pada kampung lihat dalam kegiatan-kegiatan begini? Kami tidak ada punya kendala-kendala khusus. Ya, kegiatan kami pada saat ready kami sudah siapkan semuanya. Pokoknya kami selalu siap ready untuk melakukan kegiatan, karena yang betul-betul kami melakukan pengabdian kepada masyarakat supaya mereka lebih maju untuk melakukan usahanya. Pemberdayaan pengolahan ini sudah di mana saja itu selain di Kelurahan Oisapa saat ini? Ya. Kemarin kami juga melakukan kegiatan pengabdian itu yang dari Dikti, kami melakukannya di Osapa, di kelompok Saron. Itu dengan produk kami itu yang baru pertama, dan kami masih mengurus Hama dan PRT itu adalah sambal luat ikan tembang. Nah, sementara masih jalan, kami masih produksi karena kami akan membuat PRT dan halal. Dan itu mungkin satu-satunya yang produk yang kami lakukan itu yang baru satu-satunya di Kota Kuntang. Sambal luat digabungkan dengan bahan dasar ikan tembang menjadi sambal luat ikan tembang. Ya, untuk hasil sendiri apakah sudah ada pengiriman ekspor ataukah hanya di kelompok sendiri ataukah di seputaran NTT saja? Sampai saat ini karena ini baru mau mencoba, kami belum labeling atau kemasan, tapi kami menjual di kelompok dan tetangga. Paling jauh itu di Wetan, sudah pengiriman sampai ke Wetan. Ya, terakhir harapan buat bagi teman-teman UMKM yang sedang berusaha di bidang yang sama. Harapan mereka lebih sebenarnya mau maju karena kami lagi pemasaran secara digital. Jadi mereka mau selain menjual dengan menawarkan kepada teman-teman, tapi juga secara digital lewat media sosial. Ya, jadi kalau ada UMKM yang mau ikut bergabung dengan kegiatan ini, kami dengan senang hati, pokoknya kami dari Unkris, terutama Fakultas Perikanan, dengan senang hati membantu siapa saja, terutama UMKM, untuk memberikan apa yang kami punya terkait dengan hasil pengolahan hasil produk untuk pengolahan produk hasil baik dari rumput laut maupun dari ikan. Oh, jadi hanya rumput laut dan ikan saja. Kedepannya apakah ada lagi bahan lain selain ini? Untuk sementara kami masih berbahan rumput laut dan ikan. Harapan ke depan mungkin ada teripang, tapi kami belum sampai ke situ. Kami masih berbangsa ke ikan dan rumput laut. Saya, selamat sore, saya Delma Kusuma, staf dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, khususnya teknologi pengolahan hasil perikanan. Hari ini kami punya kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan ketua timnya Pak Yohanes Marianto, anggota timnya Ibu Fani Ginsa. Kami bertiga bersama-sama kelompok Sehati, kami membuat pengabdian dalam bentuk pelatihan pengolahan tuna menjadi produk abon ikan dan rumput laut menjadi es lumut rumput laut. Jadi kelompok diajar untuk bagaimana menjaga supaya ikan tetap segar untuk dijadikan sebagai abon tuna yang baik dan sehat, sehingga orang makan tidak mengalami hal-hal yang lain karena ikan yang dipakai juga ikan segar. Kemudian bumbu-bumbu yang khas untuk buat abon. Kemudian untuk rumput laut, kelompok juga diajar bagaimana kalau rumput laut kalau tidak dibersihkan dengan baik, maka hasil akhirnya masih ada tercium bau rumput laut. Sehingga bagaimana menghilangkan bau itu, kelompok diajar untuk merendam rumput laut selama kurang lebih 3 hari menggunakan kapur sirih. Lalu setiap hari selama 3 hari itu diganti airnya pagi sampai sore. Lalu pada hari yang ketiga rumput laut sudah berwarna putih, dan ketika dicepit dengan kuku dia sudah lembut, kemudian diangkat, lalu kemudian dipotong kecil-kecil, dipakai tepung beras
untuk dibersihkan. Jadi pada saat pembersihan itu rumput laut yang sudah dipotong-potong itu dibersihkan, dikeluarkan kulit arinya, lalu kemudian di air mengalir, cuci sampai airnya bersih, tidak berwarna putih lagi, dan saat itu sudah tidak ada bau rumput laut lagi, tetapi sudah baunya biasa saja, normal, sehingga ketika dilakukan untuk membuat berbagai olahan yang lain itu tidak ada bau rumput laut dari laut lagi. Jadi sudah karena kebiasaan orang buat rumput laut hasil olahan, kalau tidak dibuat pembersihannya dengan baik akan ada bau laut yang membuat hasil akhir kan tidak mungkin orang minum es tercium bau amis. Jadi dengan teknik pencucian yang baik maka kelompok sudah mendapatkan itu. Nah, kemudian juga kelompok diberikan lapak untuk mereka menggunakan, jadi hasil abon yang sebentar dihasilkan, kemudian es lumut rumput laut yang sudah dihasilkan mau ditaruh di lapak yang diberikan dari kelompok tim pengabdi Fakultas Perikanan UKAW, itu dipakai bukan hanya untuk produk itu, tapi kelompok Sehati ini ibu-ibu punya usaha juga, ada membuat roti, membuat kue, itu diletakkan di dalam dijual di lapak yang sudah diberikan, dengan harapan lapak itu bisa difungsikan dengan baik. Kelompok ini punya usaha berkelanjutan, malah mungkin ada mama-mama yang lain juga di sekitar ini bisa belajar dari kelompok Sehati untuk usaha-usaha ke depan, dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan keluarga dari produk-produk yang dihasilkan yang dijual di lapak yang sudah kami berikan. Itu harapan kami. Jadi bukan hanya selesai pelatihan selesai, tapi ada kelanjutannya, dan diharapkan juga daerah sekitar sini khusus di Oisapa Oisapa Barat bisa melihat itu, dan ada juga yang melanjutkan atau menambah lagi produk-produk yang lain untuk bisa ibu-ibu itu untuk terlibat. Itu harapan kami, sehingga pendapatan semua bisa meningkat, baik sebagai ibu rumah tangga maupun pendapatan keluarga. Itu harapan kami. Terima kasih.